Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 11 Juli 2021, kita semua yang ada di sini, khususnya calon siswa SMA Budi Mulia 2 yang berlokasi di Majalaya di Pondok Pesantren Baitul Ulia. Kita bersyukur pada pagi hari ini bisa hadir mengikuti kegiatan Zoom untuk sosialisasi kedatangan siswa dan informasi-informasi lainnya yang akan disampaikan dari sekolah. Untuk Pak Prapto, maaf Pak, suaranya Pak, moodnya Pak. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kepada para perantara agama, kita bersyukur atas amal solehnya semua sehingga kita menjadi orang iman, menjadi orang jamaah, menjadi ahli surga, calon penghuni surga, disyukuri alhamdulillah, jazahumullah khairan. Amin. Dan kepada seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini yang hadir, yang mengikuti, ada yang dari Palembang, Pak Emon ya dari Palembang ya, kemudian ada dari Bandung ya, dari Subang, dari Purwakarta dan seterusnya, dan masih banyak dari Karawang. Atas kehadirannya kami syukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling sehat kepada kita semua. Amin. Pak Ibu, sebelum kami mulai, kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas waktunya semua. Amin. Di hari libur ini bisa mengikuti Zoom ya. Bisa hadir mengikuti ya, walaupun mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah terjadwal, tapi alhamdulillah bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Kami sampaikan di sini bahwa SMA Budi Mulia di tahun ke-5 ini ya, tahun ke-5 alhamdulillah kita makin aktif ya. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah pendaftarnya sudah sekitar 34, artinya sudah satu kelas. Memang target kita 2 kelas, tapi memang ya kondisi seperti ini saya rasa di mana-mana banyak sekolah-sekolah yang juga banyak penurunan jumlah siswanya. Ini sangat dimaklum, tapi kita bersyukur tahun ini lebih banyak daripada tahun kemarin. Tahun kemarin jumlah siswanya 29, ya, tahun ini ada 34, kita bersyukur. Bapak Ibu yang kami hormati, di masa pandemi seperti ini, kita memang harus terus bisa menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, ya, sehingga kita terus dalam keadaan sehat. Karena sehat ini sangat penting. Apa kita tidak bisa mengikuti aktivitas kalau kita tidak sehat, ya. Beberapa teman, beberapa saudara belakangan ini banyak yang ya terkena gejala ya, sehingga harus isoman ya, isolasi mandiri, ada yang pula dirawat ya, sehingga ini kan cukup membuat susah ya. Untuk itu kami dari pihak sekolah ya mengingatkan khususnya kepada calon-calon siswa yang nanti akan datang ke SMA Budi Mulia supaya menjaga kesehatannya sehingga terus sehat, sehingga nanti pada saatnya datang ke pondok juga dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi memang penting sekali untuk menjaga kesehatan terutama di zaman ini. Baik Bapak Ibu, saya membuka, barangkali nanti akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ya untuk membuka acara pada pagi hari ini sebelum nanti materi akan disampaikan. Sini sudah bergabung Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Purwanto. Monitor Pak Agus sudah siap? Sudah Pak.
Oke. Insya Allah udah siap. Oke, Suara Bapak, saya Ibu, udah jelas? sudah jelas. Selanjutnya adalah dua patah kata atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Agus Pranto, kami silakan. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu calon wali murid SMA Budi Mulya 2 Boarding School Majalaya Karawang telah bisa hadir dalam kegiatan pertemuan sosialisasi kedatangan putra-putri ke Pondok Pesantren Baitul Uliyah Karawang. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertatap maya dalam kondisi yang kelihatan semuanya sehat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Amin. Kepada para perantara agama disyukuri, alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Kepada Bapak Ibu dan putra-putri calon siswa baru SMA Budi Mulya 2 Boarding School yang sudah bisa hadir, disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kali pertama ini saya ucapkan banyak terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah berniat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan kami dalam rangka sama-sama mengawal pembinaan generasi penerus ila kurbi yaumil kiamah untuk memiliki tri sukses generus, sama-sama menyiapkan generasi jamaah yang profesional religius. Dalam hal ini, kami SMA Budi Mulya memang ini adalah pelebaran sayap dari SMA Budi Mulya 1 Pondok Pesantren Sumber Barokah Karawang. Sehingga kepercayaan yang lebih dari seluruh orang tua murid ini menjadi semangat tersendiri bagi kita dalam rangka pembinaan generus untuk seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa saat ini Budi Mulya kurang lebih memiliki siswa 760 yang bersekolah di Budi Mulya 1 ini kurang lebih 560 ya, atau 540 tepatnya. Kemudian yang bersekolah di Budi Mulya 2 kurang lebih 120. Ini adalah putra-putri kita semua, para generus yang nantinya akan menorehkan untuk perkembangan peradaban di Indonesia ini. Tentunya ini harus kita kawal bagaimana anak-anak ini memperoleh pendidikan formal yang baik, memperoleh pendidikan pondok pesantren yang baik, sehingga sama-sama mempunyai visi mensukseskan tri sukses di dalam pembinaan ini, yaitu putra-putri yang berakhlakul karimah, putra-putri yang memiliki kefahaman agama, dan putra-putri yang memiliki kemandirian. Kemudian bahwa Budi Mulya 2 ini saat ini sudah terakreditasi A. Alhamdulillah tahun ini kita juga meluluskan, ada beberapa putra-putri yang kelas 12 sebelum lulusan ini sudah ada yang dimintai untuk tugas.
Sementara ada dari 32 lulusan, ini ada 4 siswa yang saat ini tugas di wilayah Karawang. Kemudian selain itu bagi putra-putri yang memang berniat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, ini juga ada beberapa siswa yang diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Bapak Ibu yang saya hormati, di masa pandemi ini tentunya kita pahami dan kita sadari bersama bahwa pendidikan putra-putri kita ini sangat diperlukan pendampingan dari para orang tua. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan ini kadang kita selaku orang tua itu semangat, ya. Tetapi putra-putrinya sudah mengalami titik jenuh, ya. Sangat jenuh dalam rangka kegiatan pembelajaran daring ini. Sehingga kami berinisiatif dalam rangka sama-sama membina generus ini, putra-putri biar segera mendapatkan pendidikan di pondok pesantren dan sama-sama bisa segera bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Maka hari ini kita akan sosialisasikan sistem kedatangan putra-putri ke Pondok Baitul Uya. Tentunya dengan sangat-sangat memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan sangat memperhatikan aturan dari pemerintah. Bapak Ibu, bahwasannya kita ketahui bersama bahwa program PKKM atau istilah lain adalah lockdown, ya, ini sudah beberapa kali dilakukan di daerah kita, ya, khususnya di Jawa dan Bali. Ini memang berlaku untuk gelombang pertama ini insya Allah sampai tanggal 20. Doa kita mudah-mudahan ini selesai dan putra-putri nanti segera bisa diantarkan ke pondok. Tetapi ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu. Jika nanti dalam waktu dekat ini putra-putri kita belum diperbolehkan ke pondok, belum diperbolehkan kegiatan tatap muka, maka nanti kami akan berdiskusi kembali dengan Bapak Ibu para orang tua murid, ya. Tentunya pendidikan ini harus tetap berjalan apapun kondisinya, apapun keadaannya, sehingga dalam rangka sama-sama membina generasi penerus, unsur pemerintah, unsur sekolah, unsur orang tua dan masyarakat sekitar ini sama-sama mendukung generasi penerus kita. Terakhir Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu yang sudah bisa gabung di awal, kita cuplikan sebuah video tentang sekolah penggerak. Alhamdulillah di antara sekolah-sekolah yang ada di Karawang, Budi Mulya terpilih untuk menjalankan program sekolah penggerak yang langsung didampingi dari Kementerian Pendidikan. Kalau dihitung jumlahnya, Karawang hanya 4 sekolah yang lolos tes untuk mengikuti sekolah penggerak ini. Salah satunya adalah sekolah kita SMA Budi Mulya ini. Nah, tentunya ini tidak bisa berjalan dengan baik apabila dukungan dari Bapak Ibu ini tidak maksimal. Untuk itu, ke depan kami mohon dukungan, terutama nanti komunikasi yang efektif dari kita semua. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan pandemi Corona ini segera berlalu dari bumi kita tercinta ini, dari khususnya negara Indonesia. Semoga kesehatan selalu menyertai Bapak Ibu, rezeki yang berlimpah selalu diberikan oleh Allah SWT dan ditetapkan dalam hidayah Quran hadis jamaah ini. Amin. Demikian
Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Budi Mulia, Bapak Agus Purwanto, MPD. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sama-sama kita dengarkan bahwa tantangan buat kita semua, terutama orang tua, juga siswa di masa pandemi ini yang tetap harus berjuang belajar, ya, walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Tapi bersyukur untuk di Pondok Baitul Ulia, ya, karena memang jumlah kita masih kecil, masih sedikit, ya, kemudian bisa tatap muka karena alhamdulillah kita di dalam Pondok Baitul Ulia, alhamdulillah bisa sekolah dengan tatap muka seperti waktu-waktu kemarin. Baik Bapak dan Ibu, ya, selanjutnya Bapak Dil. Selanjutnya akan kami sampaikan, ya, tentang sosialisasi kedatangan siswa ke Pondok Baitul Ulia. Baik Bapak Ibu sekalian, moto kita, moto SMA Budi Mulia dan moto Pondok Baitul Ulia yaitu terwujudnya generasi profesional religius, sehat jasmani dan rohani serta berakhlak mulia. Ini tentunya tidak mudah Bapak Ibu, ya. Maka perlu dikawal dari unsur sekolah maupun dari unsur pondok, ya. Maka saya katakan Bapak Ibu yang mengambil pilihan untuk menyekolahkan dan memondokkan anaknya di SMA Budi Mulia 2 atau di Pondok Baitul Ulia sangat tepat sekali. Insya Allah anak-anak kita menjadi generasi profesional religius. Amin. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke. Lanjut aja Pak Prapto, jelas. Untuk latar belakang kita adalah panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu nomor 440/717 tahun 2021. Kemudian pembinaan generasi penerus pondok pesantren. Ya, ini sebagai latar belakang kita. Ya, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah alumni, sebagian ada alumni ya yang baju batik, kemudian ini masih kelas 11 dan kelas 10 ya. Ini adalah siswa-siswa kami. Dan kami sampaikan di sini tentang agenda sekolah. Hari ini, Minggu tanggal 18 Juli adalah pertemuan orang tua, siswa dan sekolah secara online. Jadi kami memang berharap dari beberapa hari kemarin setelah di-share linknya, kemudian tadi diperbaharui linknya, kami berharap semua Bapak Ibu atau wali murid dan siswanya juga bisa hadir ikut di kegiatan Zoom ini karena banyak informasi yang akan kita sampaikan. Dan besok tanggal 19 Juli ya akan ada pertemuan siswa dan wali kelas ya atau pamong secara online juga ya, maka ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Kemudian Sabtu Minggu ya, mudah-mudahan PPKM-nya sudah berakhir di tanggal 20 ya, pas di hari raya Idul Adha, sehingga pada tanggal 24 sampai 25 anak-anak kita bisa datang ya atau bisa masuk ke Pondok Baitul Ulia. Mudah-mudahan tidak diperpanjang. Kalau nanti diperpanjang ya kita menyesuaikan saja. Begitu. Pak Prapto, Ya. Sedikit koreksi. Jadi hari ini adalah tanggal 11. Oh, maaf, Hari ini ya. adalah Hari tanggal 11 okay. Juli. Ya. Jadi salah, nanti ya. ini agenda kita sesuai dengan jadwal. Takutnya nanti Bapak Ibu salah persepsi. Iya, kita besok sesuai ya. dengan tulisan ini. Iya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk
pertemuan siswa dan wali kelas nanti Senin tanggal 19, Senin depan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mudah-mudahan tidak ada perpanjangan PPKM sehingga Bapak Ibu bisa mengantarkan anaknya ke pondok. Tentunya ya dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Kami berharap nanti ketika Bapak Ibu datang ya, ini tidak membawa kendaraan umum, tidak pakai kendaraan umum, tapi memang pakai kendaraan pribadi. Kemudian yang mengantarkannya pula tidak terlalu banyak, kira hanya 2 orang saja cukup. Ya, kemudian nanti ya mudah-mudahan ya setelah tanggal 24 25 hadir ke sekolah atau ke pondok, anak-anak kita akan dikarantina ya, dikarantina 3 hari ya. Dan tentunya nanti di sini ya selama karantina akan dijaga ketat oleh tim kesehatan dari Pondok Pesantren Baitul Ulia. Dan untuk tanggal 26 sampai tanggal 31 Juli 2021 ya, dari Senin sampai Sabtu nanti akan ada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MOPD, masa orientasi peserta didik ya. Kemudian ini untuk yang kelas 10, kemudian ada yang kelas 11 ya bilingual dari NIC ya. Demikian Bapak Ibu, kemudian di tanggal 2 Agustus 2021, nah kita akan melaksanakan kegiatan program pendekar. Apa itu pendekar Pak? Ya bukan pendek dan kekar ya Bu ya, tapi pendidikan dasar etika dan karakter ya. Ini khusus untuk kelas 10, kemudian KBM biasa untuk kelas 11 dan kelas 12. Saya akan memperjelas sedikit di dalam kegiatan pendekar sebagaimana saat wawancara telah kami sampaikan kepada seluruh siswa. Tentunya Bapak Ibu yang mendampingi saat itu juga ikut mendengarkan bahwa program sekolah, mohon kepada yang mic-nya masih aktif dimatikan. Jadi program pendekar adalah program yang sudah dicanangkan di SMA Budi Mulia, sudah ini tahun ketiga, di mana kegiatan pendekar adalah kegiatan di awal mula anak datang ke pondok atau ke sekolah untuk menerima beberapa hal mengenai kehidupan sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ini akan dipandu ya, akan dibimbing, akan didampingi oleh para pamong ya, mulai bangun malam seperti apa, kemudian kegiatan sebelum subuh, kemudian ngaji subuh, seterusnya selama 24 jam akan dipantau atau akan didampingi oleh para pamong. Termasuk juga ada kegiatan baris berbaris atau PBB, kemudian ada table manner, cara makan dengan rapi di atas meja, ya, kemudian ada apel ya dan seterusnya. Dan selama pendekar ini yang kita laksanakan selama 3 bulan ya, jadi sudah saya sampaikan di saat wawancara bahwa orang tua dimohon tidak datang untuk menjenguk anaknya. Kenapa? Karena anak-anak biar konsentrasi, belajar untuk mandiri, tidak dijemput atau tidak dijenguk dulu. Bapak Ibu insya Allah siap ya. Bisa ya. Kemudian untuk telepon bagaimana? Untuk telepon akan kita atur mungkin seminggu 1 kali ya. Itu pun dibatasi waktunya. Seperti itu. Mohon Bapak Ibu bisa memahami ini supaya anak-anak betul-betul konsentrasi, betul-betul bisa mengikuti kegiatan pendekar. Dan yang sudah melakukan baik kelas 10 sekarang ya, yang sudah berarti mau naik kelas 11 dan kelas 12 itu sudah merasakan bagaimana ya perbedaannya ya kegiatan pendekar dengan yang tidak mengikuti kegiatan pendekar. Kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk para siswa sekalian adalah 1, bagi calon siswa diharuskan membawa surat keterangan sehat rapid antigen atau swab ya. Jadi Bapak Ibu yang akan berangkat ke sini ya, minimal hari itu juga ya, mudah-mudahan bisa hari itu juga membawa surat
swab-nya atau rapid antigennya ya, supaya betul-betul aktual ya. Kemudian yang kedua, daftar ulang dan konfirmasi berkas administrasi dilaksanakan pada saat kedatangan ke Pondok SMA Budi Mulia Karawang. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah kami share di grup ya, berkas-berkas yang harus disiapkan ya dari sekarang dicek kembali, diperiksa kembali, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian yang ketiga, saat daftar ulang, orang tua atau wali santri harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat ya. Betul-betul memakai masker, kemudian cuci tangan, kami siapkan nanti tempat cuci tangannya atau wastafelnya. Kemudian Bapak Ibu, karena memang nanti dimungkinkan akan cukup banyak yang hadir ke sekolah atau ke pondok, mohon nanti dari rumah tidak membawa banyak anggota keluarga, cukup 2 saja maksimal ya, anaknya, kemudian Bapak Ibu cukup. Tadi dipahami Bapak Ibu ya. Jadi tidak rombongan karena memang beda situasinya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya silakan bawa rombongan ya. Bahkan kami nanti di pondok pun mohon maaf sekali tidak menyiapkan makan siang, tidak menyiapkan tempat istirahat, tidak. Jadi Bapak Ibu setelah selesai daftar ulangnya langsung bisa kembali itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, untuk peralatan dan perlengkapan yang harus dibawa terlampir berikut ini. Ya, sudah kami share, tapi tidak apa-apa kami bacakan supaya tidak salah paham ya. Baik, daftar yang perlu dibawa ke pondok untuk laki-laki. Untuk laki-laki, pertama, peci warna hitam 1 buah atau 1 piece. Kemudian jas warna hitam seperti yang saya pakai ini atau yang ada di WA group. Kami sudah sampaikan. Kemudian baju putih polos lengan panjang 51, kalau mau bawa 2 silahkan ya. Kemudian celana bahan warna hitam ya. Ini kita minta bawa 3 karena memang nanti digunakan semua ya. Ada hari-harinya untuk menggunakan pakaian ini. Kemudian dasi hitam yang panjang 1. Kemudian baju batik coklat lengan panjang, untuk motif bebas silakan. Barangkali di rumah sudah ada, tidak perlu beli ya, pakai saja yang di rumah. Kemudian baju batik biru dongker lengan panjang juga sama, bebas 1 buah. Kemudian seragam pramuka lengan panjang lengkap atribut ya. Atributnya nanti dari sini karena kan atribut Karawang ya. Yang penting Ibu membawa seragam pramuka lengan panjang saja ya. Kemudian celana pramuka PDL. PDL itu yang banyak kantongnya Bapak Ibu di kanan kiri. Itu 1 ya. Kemudian kaos loreng pramuka ini juga udah kami share di grup ya. Kaosnya seperti itu. Ada kemarin yang bertanya belinya di mana Pak gitu ya. Kalau memang sulit sebetulnya di online atau di Shopee lah ya. Itu biasanya banyak. Kami juga beli di situ ya karena lebih murah ya. Atau lebih murah dan lengkap ya. Kemudian seragam asap hijau. Ya, ini kalau sudah di rumah sudah ada, pakai yang di rumah saja, tidak perlu beli lagi. Kemudian celana panjang training hitam 1, ya. Kemudian sepatu futsal, karena kita sudah punya lapangan futsal sendiri, silakan dibawa, ya. Sepasang, jangan 1 buah, sepasang. Kemudian sepatu hitam polos bertali, ya ini untuk sekolah ya. Yang pakai tali, jangan pakai kreket itu ya, pakai tali sepasang. Kemudian masker kain ya. Kenapa masker kain? Karena kita anak pondok ya, supaya ngirit tidak sekali pakai dibuang, maka pakai masker kain bisa dicuci. Ini minimal membawa 7 buah karena 1 hari 1. Kemudian sarung ya. Sarung 1. Memang di pondok kita cara menggunakan sarung ini antisipasi saja Bapak Ibu, karena biasanya untuk hari santri ya, kita nanti mengadakan kegiatan upacara hari santri, semua siswa menggunakan sarung ya. Ini juga sebagai budi luhur kita keluar. Kemudian membawa spray ukuran nomor 1 atau nomor 2 dan selimut ya, dan selimutnya ya. Kalau memang tidak ada tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya ada ya, spray ukuran nomor 1 atau 2 silakan dibawa, karena nanti setiap siswa itu ya, setiap siswa dapat kasur 1 ya. Ada juga yang kasur panjang ukuran 1 itu bisa untuk berdua.
gitu Ibu Bapak. Kemudian sarung bantal 2. Kenapa harus 2? Karena ketika yang satu dipakai, satu bisa dicuci, atau satu dicuci, satunya bisa dipakai. Kemudian kanebo, ini kenapa untuk laki-laki pakai kanebo ya? Jadi Ibu Bapak kami yang sudah di pondok ini, yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di pondok ini, seringkali kami melihat penggunaan handuk yang mohon maaf ya, jadi kurang sedap dipandang, kemudian aroma yang tidak sedap karena anak-anak kita ya, anak-anak kita banyak masih yang kurang tertib untuk mencuci. Jadi untuk kanebo kami nilai lebih praktis ya, kemudian daya serapnya juga bagus ya, maka kita gunakan kanebo untuk sedikit mengurangi handuk. Lalu gimana Pak, belum bisa apa namanya untuk pakai kanebo perlahan ya, perlahan pakai handuk dulu nggak apa-apa, nanti kemudian kita coba untuk akhirnya ke menggunakan kanebo karena memang sudah banyak digunakan di tempat-tempat lain seperti ini. Kemudian keranjang tempat sabun ya, keranjang tempat sabun 1 ya. Contohnya juga sudah kami share di grup. Kemudian perlengkapan pramuka. Nanti perlengkapan pramuka ada baret pramuka ya, plus emblemnya yang warna kuning dan topi Scott. Topi Scott juga kami sudah share ya di grup. Kemudian untuk laki-laki ini ada bibit palawija. Kenapa ada bibit palawija? Karena di pondok kita sudah mencanangkan santri bertani ya, untuk kekuatan ekonomi kita, sehingga diharapkan ke depannya untuk kebutuhan dapur pondok tidak lagi kita menggantungkan ke pasar ya, tidak selalu beli ya, untuk cabai ya, misalnya baik cabai rawit maupun cabai keriting dan tomat ya, atau nanti ke depannya mungkin sayurannya ya. Ini bisa dipilih salah satu ya, kalau misalnya mau bawa 2 boleh. Di mana belinya? Ya biasanya di toko pertanian ada Bapak Ibu ya. Toko pertanian sudah ada dalam bentuk saset ya, dalam bentuk bungkusan itu, hanya saja bibit palawija gitu ya. Bibit terong ungu, bibit cabai rawit, bibit cabai keriting, bibit tomat itu bisa. Ya. Beli saja di toko pertanian, insya Allah banyak ya. Bisa dipahami ini ya, untuk kebutuhan kelengkapan laki-laki ya sudah tercakup di sini semua. Nanti apabila masih ada yang kurang, kami informasikan lagi lewat WA group. Kemudian yang berikutnya untuk perempuan, untuk wanita. Yang pertama kerudung segi 4 hitam bawah 2 piece, kemudian kerudung segi 4 putih ya, bawa 3, kemudian baju putih polos lengan panjang minimal 1, mau bawa 2 boleh ya. Kemudian rok bahan warna hitam 3, tentunya roknya yang tidak sepan ya, tapi roknya yang mekar gitu ya, roknya yang syukur-syukur yang mayung gitu ya, payung lah istilahnya, jadi bawahnya tidak tidak ngepres gitu ya. Kemudian baju batik coklat tangan panjang motif bebas 1, kalau sudah ada di rumah silakan dibawa ya. Tentunya baju ini yang menutup pantat ya Bu ya, atau orang bilang tunik lah. Nah, untuk perempuan ini tunik. Kemudian baju batik biru dongker lengan panjang motif bebas 1 ya. Ada yang coklat, ada yang biru Bapak Ibu ya. Silakan di online juga banyak. Kemudian seragam pramuka lengan panjang ya 1. Kemudian rok pramuka. Nah ini untuk rok pramuka, umpama tidak ada yang rempel atau rempel 1000 atau pistet ya, silakan, tapi yang tidak nyepan ya, tapi yang besar ya, sehingga tidak membentuk bentuk tubuh atau tidak membentuk pantat atau bokong ya. Kemudian kaos loreng pramuka 1, seragam asat warna hijau 1 setel ini Bu ya, atas bawah. Kemudian celana panjang training hitam 1. Nah untuk perempuan diusahakan kalau bisa yang agak ngulot ya, tidak ngepes. Artinya gini, diantisipasi kalau memang anak itu ukurannya L, bawakan yang XL. Ya kalau anak itu XL, bawakan yang XXL seperti itu, untuk mengantisipasi sehingga tidak terlalu ngepes. Kemudian sepatu polos warna hitam bertali 1, kemudian masker kain sama 7, mukena atau abaya 2 ya, untuk gantian.
Kemudian spray ukuran nomor 1 atau nomor 2, 1, sarung bantal 2, handuk 1. Nah, untuk perempuan masih kita menggunakan handuk karena kalau perempuan tuh kalau mandi rambutnya panjang, kalau pakai kanebo nggak bisa, nggak kering, makanya tetap pakai handuk. Kemudian nah ini untuk yang sunahnya nih ya, atau sama seperti tadi kalau untuk laki-laki bibit palawija, untuk perempuan ini polybag ya. Polybag itu pot plastik ya, pot plastik yang ukuran 40 cm diameternya. Diameter 40 cm bawah 1 lusin. Itu saja. Kalau laki-laki tadi bisa memilih ya, antara ungu dengan cabai rawit atau cabai keriting dengan tomat gitu ya. Kalau perempuan ini membawa polybag ukuran 40 cm 1 lusin ya. Bapak Ibu, kenapa kami merilis pakaian seperti ini ya? Karena dari beberapa pengalaman di pondok kita ini ya, banyak sekali pakaian anak-anak ya. Maka yang kita harapkan hanya ini saja yang dibawa ya. Selebihnya seperti nanti ada di keterangan di bawah ya, tinggal di bawah, membawa baju tidak boleh lebih dari 3 setel di luar ini. Di luar ketentuan yang kami tuliskan ini boleh, tapi hanya 3 setel saja. Ya, itu termasuk baju tidur dan baju amal soleh. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Kenapa Pak tidak boleh banyak-banyak? Ya, beberapa pengalaman itu anak karena dia merasa bajunya banyak, ya, sehingga tidak tertib. Ya, ada yang di jemuran berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan tidak diangkat. Ya, kemudian ada juga yang di mana saja ya, nyantel di sana nggak karuan ya. Maka dengan baju yang sudah kami tentukan seperti ini, 1 minggu cukup caranya ini, mereka akan perhatikan itu sehingga setelah tidak dipakai langsung dicuci untuk dipakai pada kesempatan berikutnya, seperti itu. Kemudian untuk dokumen yang perlu dibawa ya, pertama ya, ini keperluan ngaji nih ya, Al-Quran makna ya. Kalau memang di rumah ada, bisa beli di rumah, atau memang bisa melanjut dari pendidikan di rumah ya, karena mungkin ada yang di rumah sudah ikut di PPG, sudah makna barangkali, atau memang ada yang sudah ikut di pondok ya, karena ada juga beberapa siswa kami dari Tangerang ini ya yang sudah masuk di pondok waktu SMP-nya, sehingga Al-Qurannya bisa dilanjut juga boleh. Kemudian yang kedua, membawa Al-Quran bacaan 1 buah, kemudian hadis simpunan 1 paket ya. Ya, 1 paket. Kalau sekarang ini kan agak banyak ya Bu ya. Nah, 1 paket. Kalau di zaman kami dulu 1 paketnya masih sedikit, baru 13 hadis. Kalau sekarang mungkin sudah sampai 18 atau 20 ya. Kemudian dokumen berikutnya yaitu fotokopi KTP. Untuk siswa mungkin belum punya ya. Kalau memang siswanya sudah punya KTP, silakan bawa 1 lembar. Kemudian fotokopi kartu keluarga 3 lembar, ya. Fotokopi akta atau kelahiran 2 lembar, fotokopi KTP orang tua 2 lembar, ya. Kemudian ijazah SMP legalisir, insya Allah sudah dimiliki semua ya, karena sudah lama pengumumannya ya. Kalau memang belum, ya surat lulus saja, ya. Kalau memang belum bisa diambil ijazahnya 2 lembar. Kemudian KIP atau KIS atau KKS kalau memang ada ya, silakan dibawa 2 lembar fotokopinya. Kemudian NISN juga 2 lembar, itu biasanya sudah dapat dari SD ya. Kemudian dapat PPG. Nah, bila mama di tempatnya mengikuti kegiatan PPG dan memang ada rapatnya, silakan dibawa. Nanti bisa dipertimbangkan untuk melanjutkan di tingkat berikutnya. Kemudian membawa surat sambung, ya, kemudian membawa surat sehat. Nah, surat sehat ini yang tadi dijelaskan ya, membawa surat sehat yang dimaksud adalah hasil negatif ya, hasil negatif dari swab atau antigen ya. Nah, begitu. Kemudian foto berwarna 4x6. Kemarin di grup sudah ramai ya. Ya, 4x6 2 lembar ya. Silakan kalau memang ada yang foto sekolah SMP masih ada nggak apa-apa ya. Kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan ya, atau yang dilarang nih ya, dilarang. Siswa tidak boleh membawa HP dalam bentuk apapun, HP jadul ataupun Android
tidak boleh membawa. Kemudian tidak perlu membawa keranjang baju, ya, karena kami sudah siapkan loker-loker. Kemudian koper juga tidak perlu bawa. Kalau terpaksa bawa, nanti ketika sampai di pondok dikeluarkan barangnya, kopernya dibawa kembali oleh orang tua. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena pengalaman kami dengan adanya koper, tempat menjadi sempit, ya, ruangnya terbatas, kemudian kopernya satu anak satu, kadang-kadang tasnya juga jadi penuh dengan koper. Maka untuk koper di mana tempat pun sekarang insya Allah di pondok-pondok sudah disuruh dibawa kembali oleh orang tuanya. Ya. Kemudian tidak perlu membawa bantal dan kasur karena sudah kami siapkan di sini. Dilarang membawa guling juga, ya, tidak perlu bawa guling, jadi tidur biasa saja, tidak usah pakai guling. Kemudian dipersilakan membawa baju bebas, namun tidak boleh lebih dari 3 setel, termasuk baju tidur dan baju amal soleh. Jadi Bapak Ibu ya, insya Allah sudah jelas ya yang disampaikan di sini. Ya, ada apa? Gimana? Iya, ada tambahan untuk dokumen yang harus dibawa, yang untuk diserahkan itu nanti akan dikirimkan melalui WA surat pernyataan. Nanti supaya di-print oleh orang tua siswa dan diberikan materai Pada saat 10.000. datang ya, oke. Ya, baik, ini tambahan dari TU bahwa nanti Bapak Ibu akan dikirim surat pernyataan sanggup menjadi siswa yang akan kami kirim lewat WA, nanti di-print masing-masing, kemudian diisi, kemudian ditempelkan materai ya, materai 10.000, nanti di sisi kiri itu atau sisi sebelah kanan kirinya nanti anak dan orang tua tanda tangan di satu materai itu. Ya, kena semua di sebelah kanan anaknya, sebelah kiri orang tuanya. Kemudian nanti saat datang ke pondok amal soleh, surat pernyataan tersebut dibawa. Begitu ya. Ada tambahan lagi Teh Yani? Insya Allah sudah Cukup. Baik. Mohon doanya semoga keadaan normal kembali, COVID-19 segera teratasi atau hilang dari muka bumi. Ya. Kemudian Bapak Ibu ini ada sedikit tambahan ya. Jadi biasanya kegiatan kurban di pondok kita ini dihadiri oleh seluruh siswa, baik kelas 12, kelas 11 maupun kelas 10. Namun saat ini ya karena peraturan pemerintah ya tentang berlakunya PPKM, maka semua siswa kelas 10 ini tentunya tidak bisa hadir ke pondok kita. Ya. Nah, dengan tidak hadirnya siswa kelas 10 di pondok kita tentunya ini mengurangi dari sodakoh ya untuk pembelian hewan kurban ya. Ini kami mendapatkan pesan dari pihak pondok ya bahwa pihak pondok ya sudah memesan atau sudah mendp 14 juta ya untuk pembelian 1 ekor sapi ya. Padahal harganya 17 juta. Berarti kita masih kurang 3 juta. Nah, ini yang diharapkan sedekah kurbannya dari siswa kelas 10. Untuk itu kami menggugah kepada Bapak Ibu ya. Karena di pondok kita biasanya untuk kelas 11 dan kelas 12 itu mereka sedekahnya satu orangnya 150 per orang. Ya, sama insya Allah di Pondok Sumber Barokah juga demikian. Maka pada kesempatan ini kami menggugah Bapak Ibu ya, barangkali ya ingin kurban ya, sedekahnya di Pondok Baitul ya, kami persilakan, silakan ya, mau sedekah 100, 150, 200 atau seterusnya dipersilakan. Dan nanti insya Allah akan dibuatkan formnya ya, Google Form-nya ya, atau kalau di kita biasanya ada kesanggupan gitu ya, nanti kita buatkan ya, nanti Bapak Ibu isi di Google Form tersebut ya, berapa kesanggupannya akan dikirim
kapan ya, nanti akan disiapkan Google Form-nya. Ya, mudah-mudahan tercapai ini ya. Karena memang untuk tahun ini sebetulnya lebih kecil ini. Lebih kecil ya daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Karena memang jumlah kita tahun ini lebih sedikit. Ya, itu pesan dari pondok untuk kegiatan kurban. Insyaallah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Bisa dipahami. Kemudian nanti pada saat kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, ya Bapak Ibu, anak-anak nanti tetap diisi dengan kegiatan ya dalam pondok ya. Nanti ada kegiatan dari konsultan kita, konsultan sekolah dari IDEA. Ini akan mengadakan kegiatan Finding My Life ya. Di situ nanti anak-anak akan diberikan satu pendidikan, kemudian akan diarahkan ya bagaimana dia mengenal dirinya ya, dan akan kemana ya, selanjutnya akan kemana. Anak-anak akan diperkenalkan untuk mengenal dirinya dulu, kemudian dia akan mengetahui fashionnya akan kemana anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti bisa terarah ya, dan kami harapkan dari awal, dari sekarang Bapak Ibu, untuk anak-anak kita yang memang Bapak Ibu berniat akan melanjutkan anak-anak kita setelah SMA akan ke perguruan tinggi ya, ya nanti dengan wali kelasnya secara intens ya untuk berkomunikasi ya, karena kami berharap di tahun-tahun ke depan ya, harapan kami alumni SMA Budi Mulia makin banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Seperti tahun ini alhamdulillah banyak yang masuk ke dalam perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ini artinya apa? Semangat anak-anak kita ya cukup tinggi ya. Kalau dulu-dulu ya ketika ditanya mau melanjut kemana, ya mereka hanya singkat saja menjawab saya tugas aja Pak, selesai. Padahal ya kita harapkan ya tugas boleh silakan bagus ya, tetapi pendidikan harus berlanjut ya, karena memang depannya ya kita mengerti lah ya bahwa zaman ini terus berputar, bahwa kalau hanya mengandalkan SMA ya barangkali nanti akan mengalami kesulitan ya, karena pesaing kita dari D3, S1 dan seterusnya. Dengan Bapak Ibu, kami berharap bagi Bapak Ibu yang nantinya anak-anaknya akan diarahkan untuk kuliah ya, supaya nanti intens dengan wali kelasnya, dengan pembina siswaannya untuk diarahkan anak-anak tersebut ya. Karena kami juga kami informasikan bahwa di sekolah kami ya, di sekolah kami kami memang SMA, tapi baunya bau SMK juga ini. Karena di sekolah kami ini ada 3 bimbingan. Ya. Ada 3 bimbingan, selain bimbingan UTBK atau masuk perguruan tinggi, juga ada bimbingan kerja. Ya. Bagaimana anak nanti diarahkan untuk mencari masuk ke dunia kerja dengan beberapa bimbingan dari beberapa guru-guru kita. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan wirausaha. Bagaimana anak-anak diarahkan bisa menjadi pengusaha ya, mengenal dirinya, kemudian menggali potensi yang ada pada dirinya untuk menjadi pengusaha. Harapan kita makin banyak dari anak-anak SMA Budi Mulia yang menjadi pengusaha. Artinya kalau menjadi pengusaha kan bisa mengatur dirinya sendiri, mengatur waktunya sendiri dengan leluasa, dan bisa mengatur keuangannya sendiri. Demikian, Bapak Ibu, beberapa informasi yang telah kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali sebelum kami tutup ya, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan barangkali. Yang bertanya silakan raise in langsung saja boleh ya. Nah, Bapak Ibu silakan, kalau ada yang ditanyakan dengan materi tadi yang belum ngerti monggo ditanyakan Bapak Ibu. Ada yang barangkali belum jelas atau baru gabung gitu ya, barangkali ada yang terpotong. Silakan. Orang tua Paki, atas nama orang tua Pakri Bandung. Ya. Monggo Pak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas kesempatannya. Amin. Kami ingin bertanya Pak, dalam masa pendekar, apakah kegiatan KBM
ada atau tidak ada atau hanya pendekar saja? Oh ya, baik. Itu saja Pak. Cuman Pak, kan kalau ada KBM, Iya, mungkin kita harus baik. menyiapkan buku tulis. Nah, buku tulisnya Baik. kira-kira berapa jumlahnya? Oke. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin. Baik sekali Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kami sampaikan bahwa selama pendidikan 3 bulan di awal ya, pendekar atau pendidikan dasar etika dan karakter, sekolah tetap berjalan, Pak. Ya, sekolah tetap berjalan, pondok tetap berjalan. Hanya memang di luar kegiatan KBM sekolah maupun pondok, anak-anak memang diarahkan ya pada kegiatan mengenal etika, mengenal karakter secara mendasar, begitu Pak. Jadi tetap kegiatan KBM tetap berjalan. Jadi untuk bukunya, buku tulisnya silakan tidak terlalu banyak Pak ya, tidak terlalu banyak sesuai dengan mata pelajaran saja nanti ya, mungkin akan di-share nanti oleh TU. Kemudian untuk selama kegiatan pendekar sebetulnya lebih banyak kepada kegiatan fisik ya, fisik. Kemudian ada juga materi-materi tapi tidak terlalu banyak. Satu buku yang agak tebal saja sudah cukup untuk kegiatan pendekarnya Pak. Demikian. Ada pertanyaan lagi barangkali silakan. Monggo Bapak Ibu yang belum paham, monggo ditanyakan. Saya sampaikan barangkali kalau memang Bapak Ibu ada kesulitan untuk mencari perlengkapan, sebetulnya di online sudah sangat banyak dan lebih murah ya. Karena kemarin juga saya juga demikian untuk kebutuhan anak saya, rata-rata saya belinya di online ya. Termasuk juga tetangga ya, tetangga juga yang ikut sekolah di Budi Mulia pun sama belinya di online dan ternyata lebih murah. Ya, barang sampai di rumah sesuai dengan pesanan dan harga lebih murah. Itu Bapak Ibu ya. Khususnya yang orang Karawang, memang kemarin saya juga sempat cari keliling di Karawang untuk kebutuhan seperti topi scout ya, kemudian baju kaos loreng memang sulit di Karawang. Tapi ternyata di online di Shopee itu lengkap sekali, pilihannya juga banyak dan harga murah. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi silakan sebelum kami tutup. Nadia mau bertanya? Dari Pak Hartono mungkin ada pertanyaan Pak? Pak Prapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya mau tanya sedikit. Kan anak suruh bawa kartu NISN. Dan kartu NISN kan banyak kan karena belum berbentuk kartu kan biasanya gitu ya. Iya. Seperti anak ada kartunya, cuma tercantum pada di ijazah gitu. Jelas Pak. Amin. Kalau yang memang sudah ada kartunya boleh dibawa, namun kalau yang belum punya kan biasanya bentuk lembaran Pak ya, itu difotokopi nggak apa-apa. Iya. Biasanya itu kapan diperolehnya itu di lulus SD sudah dapat gitu NISN. Ya, silakan di itu lembaran saja nggak apa-apa difotokopi dibawa. Iya. Cukup Pak Hartono? Cukup Pak. Oke. Amin. Yang lainnya silakan. Silakan yang lain. Dari ibu-ibunya. Waalaikumsalam. Mau nanya itu ada nomor 1 KTP siswa. Dan kan anak saya belum punya, bagaimana Pak? Harus Pak itu. Ya seperti itu. Amin amin. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk anak-anak kita insya Allah belum ada yang punya KTP ya. Karena baru lulus. Usianya berapa Bu? Baru 15 tahun. Ini barangkali kalau ada yang memang umurnya 17 tahun, barangkali ya boleh. Kalau yang belum ya tidak usah bawa KTP, memang belum punya. Demikian Ibu, tidak harus ya. Cukup jelas Bu? Pak, Pak. Amin, amin. Yang lainnya sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, apakah harus pakai kerudung segi 4 semua atau boleh ada kerudung yang selem? Oke. Amin, jaza.
Jazakallahu khairan. Begini Bapak Ibu, untuk wanita ya, kalau di sekolah memang kita menggunakan kerudung yang persegi 4 ya, karena selain rapi itu lebih elegan ya. Karena kalau kerudung yang selem itu kan bukan untuk yang resmi ya. Nah, tapi misalnya itu dipakai di pondok gitu ya. Ini kan untuk yang sekolah ya, untuk sekolah. Artinya kerudung yang dipakai ketika kegiatan sekolah. Ada juga kegiatan pondok pakai kerudung hitam. Tapi kalau misalnya mau tambah kerudung ya, itu boleh. Pakai yang selem Pak, selain yang ditentukan tadi ya, boleh. Cukup paham? Cukup jelas Bu? Monggo Pak Rasdi, mungkin ada yang Pak ditanyakan Rasdi, Pak. barangkali mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ini karena posisi kami ini kan di luar Jawa nih Pak. Oh ya, Kalimantan ya. Di luar Jawa, sementara sekarang ini PPKM darurat ini diperluas termasuk di luar Jawa. Dan Oh wilayah ya. kami ini Kalimantan Barat, khususnya Pontianak dan Kota Singkawang. Kota Pontianak dan Kota Singkawang ini termasuk yang zona merah ini. Oh, jadi bagaimana, apa ada kemurahan dari pihak sekolah? Tadi kan sudah terjadwal tuh Pak, pertemuan masuknya ke pondok tanggal sekian. Dengan kondisi seperti ini, seandainya mungkin kami agak terlambat untuk masuk pondok, misalnya baru bulan berikutnya, ya sekitar tanggal 5 atau tanggal 10 baru bisa masuk, itu bagaimana Pak? Masalahnya kan tidak bisa mengikuti jadwal yang tadi itu yang sudah diumumkan. Oke. Mungkin itu aja Pak. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Amin, amin. Baik Pak. Jadi memang kita tetap mengikuti arahan dari pemerintah pusat Pak ya, karena memang kita berharap memang tanggal 20 sudah tidak ada perpanjangan untuk di Jawa dan Bali sehingga bisa datang sini. Namun kalau memang dari sana, dari Kalimantan tidak bisa keluar, ya juga susah Pak ya, repot ya. Maka disesuaikan saja Pak dengan kondisi di sana ya. Tapi tentunya secara online Bapak tetap mengikuti kegiatan yang ada di pondok. Ya. Kami sih berharap mudah-mudahan tidak sampai lebih dari awal bulan Pak ya, maksudnya syukur-syukur tanggal 1 Agustus sudah bisa. Ya, syukur-syukur. Namun kalau memang betul-betul tepat sekali tidak bisa ya disesuaikan saja dengan kondisi yang ada. Begitu Pak. Tetapi selama Bapak masih di rumah, anaknya masih di rumah, Amal Soleh tetap mengikuti kegiatan melalui online. Gitu. Yang lainnya yang tidak berkendala, untuk yang di Jawa Bali ya, ini silakan karena kondisi sudah, misalnya nanti tanggal 20 tidak ada perpanjangan, silakan datang ke pondok. Demikian. Yang lainnya barangkali? Cukup Bapak Ibu? Oh iya, saya sampaikan lagi nih, hampir lupa satu hal. Jadi Bapak Ibu, kami sudah beberapa kali share ya tentang foto anak-anak kita di pondok yang sudah ada baik kelas 11 maupun kelas 12. Khusus untuk laki-laki, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kondisi rambutnya Bapak Ibu, rambut anak-anak kita yang di pondok yang terakhir belakangan gimana? Gimana rambutnya anak-anak kita? Semua sudah berambut? Gimana? Cepat. Betul. Jadi gini Bapak Ibu ya, sesuai wawancara kami kepada semua siswa-siswi, bahwa semua siswa ya, semua siswa calon siswa SMA Budi Mulia yang akan hadir ke Pondok Baitul Ulya di tanggal 24 sampai tanggal 25 yang tidak terkendala dengan aturan, maka kami minta dari rumah sudah cukup cepat ya. Cepak itu apa sih Pak ukurannya? 1, 2, 3 ya. Satu di mana? Satu di
belakang ya 1 senti, di depan di samping kanan kiri 2 senti, di atas atau di depan 3 senti. Nah, ini sudah kami sosialisasikan dan sudah berjalan di pondok kita ya. Alhamdulillah anak-anak sudah syukur semua Pak ya. Kemarin sudah kita share ya kondisi seperti apa. Ini sangat alhamdulillah antusias sekali. Maka nanti kami mohon kepada calon siswa kelas 10 ya masuk ke dalam pondok sudah dalam keadaan cukur cepak ya. Pak botak boleh enggak? Boleh ya. Gampang Pak botak 1 senti semua gitu ya. Oke, boleh ya. Nah, lalu gimana Pak kalau sampai di pondok belum cukur? Ya kami tidak bisa menerima kalau belum cukur. Silakan Bapak Ibu anaknya dicukur dulu di luar ya. Cari barbershop atau tukang cukur baru boleh masuk. Demikian daripada repot ya, di rumah saja sebelum berangkat sudah cukur cepat. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Fahri siap cepat Fahri itu. Ini Valen sudah ini nih, sudah cepat nih ya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi kami cukupkan barangkali. Dan kalau nanti masih ada yang ingin ditanyakan mungkin di Zoom ini ada ragu-ragu atau malu bisa lewat di grup saja. Demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan penjelasan kita kami pada pagi hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Mudah-mudahan tidak ada yang gagal paham, terutama untuk pesanan tadi ya, untuk masalah bab kurban ya. Bab kurban betul-betul kami berharap Bapak Ibu menyisihkan ya rezekinya untuk sedekah kurban di pondok kita ya. Berapa kesanggupannya silahkan. Kalau anak-anak yang di sini itu rata-rata mereka sedekahnya 150 gitu ya. Alhamdulillah sudah terkumpul 14 juta dan itu sudah di-DP-kan. Nah kami masih kurang untuk membayar hewan kurban sesuai pesanan itu kurang 3 juta. Barangkali dari semua dari calon siswa baru bisa bersedekah alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Amin. Riani ada yang mau disampaikan? Tidak ada Pak, cukup. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami, banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Ya. Mungkin dari Pak Kepsek ada yang mau disampaikan lagi nggak? Pak Agus barangkali ada yang mau disampaikan? Ya. Sudah cukup Pak. Lanjut. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan kita pada pagi hari ini kita akhiri, kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anji a'immatana, Allahumma anji jama'atana, Allahumma ansur a'immatana, Allahumma ansur jama'atana, Allahumma asli a'immatana, Allahumma asli jama'atana, Allahumma barik a'immatana, Allahumma barik jama'atana. Allahumma najina wa ahlina wa a'immatana wa jama'atana minal qawmil zalimin wa amalihim. Allahumma rizqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma atina al-hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Allahumma tuf bina fit taisir kulli asir tasir ala kasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna sahadatan fi sabilik, Allahumma arzuqna sahadatan fi sabilik, Allahumma arzuqna sahadatan fi sabilik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat untuk sehat Bapak Ibu semua, calon siswa juga ya, sehat semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung nanti offline di SMA Budi Mulya 2 di Pondok Baitul Ulia di tanggal 24-25 Juli 2021. Akhir kalam,
Amin. Seakhirnya assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridho, foto bersama dulu Pak Oh Ridho. ya, foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Baik jangan Bapak keluar Ibu, dulu ya. sebelum keluar kita foto bersama. Mas Soleh yang belum buka Yang kamera. yang kameranya belum dibuka. Bapak Selamat, Bapak Hadi, Bapak Emon, Mas Soleh dibuka. Bapak Ahmad Saroni. Nunggu instruksi dari saya. Kalau udah sampai 3 kita action ya. Ini ada 2 jendela, nanti ada 1 jendela sama satunya lagi. Pak Ahmad Saroni belum dibuka kameranya. Sudah. Siap. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jendela kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, Pak Prapto. Jazakumullah khairan Bapak Ibu, silakan bisa keluar dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum gabung nanti ada rekamannya Pak Prapto ya. Di-share Baik, ya. nanti akan kami share rekaman kegiatan pagi hari ini lewat grup.